sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan gas turbine engine air system section yang pertama, engine cooling. Untuk part yang pertama, internal engine cooling. Merupakan suatu fitur yang sangat penting pada gas turbine engine to ensure that certain part of the engine and some accessories do not absorb heat from the gas stream. Jadi dalam proses perancangan gas turbine engine, ya, ada salah satu fitur yang sangat penting pada gas turbine engine, yaitu menjamin semua part pada gas turbine engine dan juga aksesoris untuk tidak menyerap panas dari gas hasil pembakaran. Ya, ini bertujuan untuk pengoperasian yang aman, safe operation. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu achieve by allowing a controlled amount of air from the compressors to flow around the component. Itu dengan cara mengalirkan udara, ya dalam hal ini adalah udara dari kompresor, karena udara dari kompresor ini sudah bertekanan, ya sehingga dapat dialirkan ke area-area komponen yang akan didinginkan. Internal engine cooling atau dalam hal ini adalah internal cooling airflow pada gas turbine engine ini digunakan yang pertama adalah to cool the oil, untuk mendinginkan oli, karena memang oli ini kan berhubungan langsung dengan bearing, ya. Jadi memang salah satu pada pembahasan lubricating oil, ya, itu salah satu fungsi dari oil adalah cooling the bearing, jadi untuk mendinginkan bearing. Nah, bearing ini kan terhubung langsung dengan part pada gas turbine engine yang terkena gas hasil pembakaran. Ya, sebagai contoh misalkan bearing yang mensupport low pressure turbine misalkan, ya, atau high pressure turbine sama saja. Nah, turbin terkena gas hasil pembakaran. Nah, kemudian panas itu akan ditransfer ke turbin disk. Dari turbin disk akan ditransfer ke shaft. Nah, shaft disupport oleh bearing, ya, sehingga bearing menjadi panas. Nah, untuk mencegah terjadinya excessive heat, ya, kelebihan panas, maka bearing harus didinginkan. Nah, didinginkannya dengan menggunakan oil. Nah, karena terjadi heat transfer dari bearing ke oil, maka oil juga harus didinginkan. Karena kalau misalkan pada oil terjadi excessive heat, ya tentunya maka akan merusak karakteristik dari oil. Nah, salah satu metode pendinginan oli terutama pada bearing compartment, ya itu dengan menggunakan udara dari kompresor. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, internal cooling airflow juga digunakan to pressurize the main bearing housing and various drive shaft seals to prevent oil leakage. Nah, kita coba mengingat-ingat kembali bahwa ada salah satu jenis seal yang digunakan pada gas turbine engine, yaitu non-rubbing seal, yang kemudian kita kenal dengan sebutan labyrinth seal. Nah, salah satu metode labyrinth seal ini kan membuat small leakage, ya. Jadi membuat lubang yang kecil atau space yang kecil di mana mengizinkan udara bertekanan masuk ke dalam bearing compartment. Nah, karena tekanan udara lebih tinggi daripada bearing compartment, ya bagian dalam bearing compartment, nah sehingga oli yang ada di dalam bearing compartment ini tidak bisa keluar. Nah, ini kan metode dari non-rubbing seal yang kemudian kita kenal dengan labyrinth seal. Nah, untuk membedakan, walaupun nanti untuk external cooling ini kita akan bahas pada video yang lain, tapi nggak apa-apa, ini untuk membandingkan bahwa untuk external cooling dari engine itu sendiri diperlukan untuk mencegah terjadinya transfer of heat to the aircraft structure. Kita tahu engine panas. Nah, panasnya engine jangan sampai kemudian ditransfer ke bagian aircraft structure. Nah, sehingga perlu adanya external cooling.
ya pendinginan di bagian luar dari gas turbine engine, ya, sehingga panas yang dihasilkan oleh engine tidak sampai dipindahkan ke aircraft structure. Baik, ini sebuah ilustrasi yang terjadi pada sebuah gas turbine engine. Ini typically ya sebenarnya ya, typically. Jadi memang untuk nilai engine tertentu. Mungkin antara engine yang satu dengan engine yang lain itu nilainya akan berbeda. Compressor is doing considerable work on the air. It is at the very high temperature. Ya, approximately ya, plus minus 550 degrees. Ya, jadi udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor pada gas turbine engine itu kurang lebih sekitar 550 derajat Celcius ya. Tentunya ini kan berarti 5 kali lebih air mendidih. Ya, sangat panas tentunya. Ya, walaupun memang ini typical engine, mungkin di engine yang lain akan berbeda. Nah, ini kita bisa lihat nih di gambar ya, bahwa terjadi kenaikan ya, temperatur udara ya, garis yang warna pink ini, warna merah muda ini, nah, terjadi kenaikan temperatur udara ya, selaras dengan kenaikan pressure ya. Jadi memang berbanding lurus dengan kenaikan pressure. Jadi memang kenaikan temperatur yang terjadi pada kompresor itu dikarenakan terjadinya kenaikan pressure, bukan karena proses pembakaran, karena memang di kompresor tidak terjadi proses pembakaran ya, tetapi naiknya temperatur atau temperatur tinggi pada kompresor ya, temperatur tinggi udara pada kompresor itu lebih disebabkan karena terjadinya kenaikan pressure. Nah, ini kalau digambar memang tidak sampai dengan 500 ya. Kalau kita lihat di grafik ini ya mungkin hanya 400-an ya. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah typical ya, antara engine yang satu dengan engine yang lain itu berbeda. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini berarti kompresor gas turbine engine terutama pada bagian belakang ya itu bekerja pada temperatur yang tinggi. Makanya dibutuhkan cooling ya. Bleed of air taken from an intermediate stage of the compressor to the back end of the compressor assembly. Udara dari intermediate, dari bagian tengah kompresor kemudian dialirkan ke bagian belakang kompresor. Nah, ini ya tentunya kalau udara di bagian intermediate stage ini udaranya lebih dingin dibandingkan dengan udara yang paling belakang, karena memang kenaikannya itu kan terjadi peningkatan. Jadi kenaikan temperatur ini kan terjadi peningkatan ke arah belakang kompresor, sehingga di bagian intermediate stage ini temperatur udaranya masih lebih rendah dibandingkan dengan yang bagian belakang. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya pastinya ya sesuai dengan pembahasan kita, yaitu tentang internal engine cooling ya, untuk mendinginkan bagian belakang dari kompresor, to cool it. Ya. Jadi untuk mendinginkan bagian paling belakang kompresor. Kemudian yang kedua, prevent excessive heat passing into the bearing chamber. Ini sama ya. Jadi kaitannya dengan pendinginan pada oli. Ya, jadi kompresor blade akan menerima panas ya tadi dari udara yang bertekanan tadi ya kurang lebih sekitar 550, kemudian panas pada kompresor blade kemudian ditransfer ke kompresor blade disk ya, kemudian ditransfer ke bearing kemudian didinginkan oleh oil. Nah, panas di bearing kan ditransfer ke oil, maka untuk menghindari terjadinya excessive heat pada oil atau pada bearing chamber ya, maka dibuatlah sistem pendinginan, yaitu mengambil udara yang lebih dingin dari intermediate stage kompresor. Mungkin kita perlu gambar yang lebih besar. Nah, ini gambar yang lebih besar sebenarnya sama seperti gambar sebelumnya, tapi kita bisa melihat lebih jelas pada gambar ini. Nah, jadi gambar panah berwarna biru tua. Nah, ini adalah udara dari intermediate stage kompresor yang kemudian dialirkan ke
bagian belakang dari kompresor. Nah, ini untuk mendinginkan bearing chamber. Nah, ini bearing chamber kan ada di sini. Ya, jadi bearing chamber ini kan adanya di di bagian tengah. Nah, jadi udara yang lebih dingin dari bagian intermediate stage dialirkan ke bagian belakang bearing chamber, bagian belakang dari kompresor, ya, untuk mencegah terjadinya excessive heat pada bearing chamber. Nah, ketika sudah melakukan tugasnya untuk mendinginkan bearing chamber, ya, terutama adalah oli, baru kemudian udara akan dibuang keluar melalui fan duct. Nah, dibuang lewat sini melalui fan duct. Juga masuk. Nah, berarti memang lubang-lubang atau saluran-saluran untuk mengalirkan udara seperti ini sudah dipikirkan oleh pabrik pembuat gas turbine engine, ya, sehingga proses internal engine cooling itu bisa berjalan. Ya, sebenarnya bukan hanya gambar panah yang berwarna biru tua ini saja. Ya, ini kalau kita lihat ada juga gambar panah yang berwarna yang lain. Ya, contohnya ini yang biru lebih muda. Ya, ini kan diambil dari low pressure air. Ya, jadi tekanan yang lebih rendah. Nah, ini dipakai untuk apa saja? Ini bisa kita lihat ini. Ya, udara ya yang lebih dingin, ya, itu bisa dimanfaatkan untuk mendinginkan bagian-bagian yang memang membutuhkan. Nah, ini kalau kita lihat, ini low pressure air ini dipakai untuk mendinginkan, ya, ini bearing compartment juga. Nah, ini ada bearing compartment di sini. Nah, ini juga ada bearing compartment, ya. Nah, kemudian juga, nah, ini di bagian ini juga ada bearing compartment. Nah, ini bagian bearing compartment juga. Nah, ini juga untuk bearing compartment paling belakang. Nah, sedangkan yang high pressure air yang warna merah, ya, ini nanti digunakan untuk mendinginkan turbin, ya, terutama bagian first stage turbin. Ya, first stage turbin ini diambil dari udara high pressure air yang tadi nilainya kurang lebih sekitar 550 derajat Celcius. Loh, kok kenapa? Ya, kenapa kok pakainya yang tinggi, ya, temperaturnya, kok nggak pakai yang rendah saja? Ya, karena memang area turbin ini kan area yang sangat panas, ya, sangat panas, ya, temperaturnya bisa melebihi, ya, dari angka 1000 derajat Celcius areanya. Ya, kalau didinginkan dengan menggunakan pendinginan yang terlalu dingin, ya, nanti bisa menyebabkan perubahan struktur metalnya, ya, sehingga pendinginannya tetap menggunakan udara yang lebih dingin tetapi tidak terlalu dingin. Ya, jadi didinginkan dengan menggunakan udara yang lebih dingin tetapi tidak terlalu dingin. Ya, sehingga menggunakan udara dari high pressure air yang tentunya temperaturnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang low pressure air. The heat transfer by the turbine blades from the main gas stream to the turbine disk. Ya, jadi memang ini sudah saya singgung di awal bahwa memang terjadinya atau kebutuhan akan internal engine cooling itu disebabkan terjadinya heat transfer atau perpindahan panas, ya, diawali dari turbin, karena memang yang menerima panas dari gas hasil pembakaran itu adalah turbin secara langsung. Tetapi kemudian panas yang diterima oleh turbin blade ini, ya, akan ditransfer, akan dipindahkan ke turbin disk. Nah, dari turbin disk kemudian nanti akan dipindahkan ke the bearing of the rotating assemblies. Nah, ini ke shaft. Ya, dari turbin disk kemudian ke shaft. Shaft kemudian ke bearing. Nah, dari bearing kemudian ke casing. Makanya casing menjadi panas. Ya, casing menjadi panas atau bearing juga menjadi panas. Makanya bearing dan area-area yang terpengaruh dari panas tersebut butuh pendinginan. Ya. Absorb and disperse by directing a flow of the comparatively cool air over this component. Baru kemudian didinginkan, ya, dengan menggunakan udara yang lebih dingin. Sekali lagi adalah udara yang lebih dingin. Jangan kemudian kita berasumsi bahwa coolingnya itu menggunakan udara yang dingin. Tidak, ya. Tentu, ya, ada kriteria-kriteria temperatur, nilai temperatur berapa yang kemudian efektif untuk mendinginkan. Kalau terlalu dingin, ya,
dipakai untuk mendinginkan itu juga akan justru berbahaya juga ya. Maka tadi ya salah satu contohnya adalah turbin ya, kemudian proses pendinginannya ya menggunakan udara dari discharge kompresor yang temperaturnya bisa dikatakan adalah paling tinggi pada bagian kompresor untuk pendinginan turbin, karena memang itu yang paling baik bagi turbin ya. Kalau nanti diambil dari udara yang lebih dingin ya justru nanti bisa mempengaruhi struktur metalurgi atau struktur material dari turbin itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini bisa kita lihat ya, bagaimana proses mengalirnya cooling air pada bagian dalam engine. Ya. Ini warna merah, ini adalah diambil dari high pressure air, berarti pada the most rear compressor blade, jadi pada bagian belakang dari compressor blade atau discharge kompresor, nah dipakai untuk mendinginkan turbin. Bahkan ya pada turbin-turbin tertentu, terutama pada first stage itu turbin blade-nya itu dibuat hollow. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas ya, pada major component of gas turbine engine, bagaimana konstruksi dari turbin itu sendiri. Ya. Jadi turbin turbin ada yang dibuat hollow, ya, kemudian nanti udara atau cooling air akan masuk ke dalam bagian dalam turbin dan akan keluar pada lubang-lubang kecil ya pada permukaan turbin. Ya. Nah, kemudian juga untuk nozzle guide fan. Nah, ini nozzle guide fan ini kan bagian dari gas turbine engine yang menerima panas secara langsung dari proses pembakaran. Ya, karena memang ini yang paling awal menerima panas dari combustion chamber. Walaupun memang nozzle guide fan ini dia diam, dia tidak berputar, tapi tetap dia menerima kondisi yang paling panas, sehingga juga ini nozzle guide fan juga didinginkan ya oleh cooling air dari discharge kompresor atau high pressure air dari kompresor. Nah, ini bukan hanya bagian turbine blade saja, kemudian bagian disknya juga didinginkan. Ini semuanya didinginkan. Ya, jadi ini ada sirkulasi udara dari kompresor untuk mendinginkan semua bagian turbin, baik itu turbin blade-nya ataupun turbin disk. Ini turbin disk untuk stage yang pertama, ini first stage. Kemudian ini turbin disk untuk stage yang kedua, nah ini stage yang ketiga. Nah, semuanya didinginkan. Nah, kemudian selain itu juga di sini ada low pressure air dari bagian depan kompresor juga dipakai untuk mendinginkan ya bearing compartment. Nah, ini bearing compartment ini. Ini bearing compartment. Nah, ini bearingnya. Nah, kemudian ini labirin seal. Nah, ini labirin seal. Nah, ini bearing compartment yang didinginkan ya oleh low pressure air dari bagian depan kompresor. Nah, ini juga gambar sebelah kanan kita bisa lihat ini adalah nozzle guide fan. Ya, nozzle guide fan di mana nozzle guide fan ini dibuat hollow sehingga memungkinkan ada cooling air yang masuk ke bagian dalam, kemudian akan keluar pada lubang-lubang kecil yang ada di permukaan nozzle guide fan ya, sehingga akan membentuk air bearing ya, air bearing, sehingga hot gas stream atau gas hasil pembakaran itu tidak menyentuh langsung dinding dari nozzle guide fan ya, karena di sini membentuk semacam air bearing ya, membentuk bantalan udara untuk mencegah terjadinya sentuhan langsung ya, sentuhan langsung udara hasil pembakaran ya. Demikian juga dengan first stage turbin juga sama demikian ya. First stage turbin juga sama, di sini juga konstruksinya mirip dengan dengan nozzle guide fan, yaitu dibuat hollow dan ada lubang-lubang kecil pada permukaan turbin sehingga terjadi bantalan udara atau air bearing yang melindungi permukaan dari turbin ya terhadap hot gas stream. Nah, internal engine cooling yang terdapat pada gas turbine engine ini juga bisa dimanfaatkan sebagai temperatur monitoring. Ya, jadi kalau misalkan terjadi excessive heat pada internal engine cooling berarti ada sesuatu. Yaitu ya di sini disebutkan temperature of the cooling air will give some indication of the engine trouble. Ya, jadi kalau terlalu tinggi ya berarti ada sesuatu di dalam ya, dalam engine. Ya mungkin hampir sama dengan manusia ya, hampir sama dengan manusia. Manusia kalau misalkan temperatur suhu tubuhnya naik ya berarti ada sesuatu dalam tubuhnya ya, yang kemudian kita kenal dengan demam
Nah, seperti itu. Ya. Nah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara by a thermal switch operating a warning indicator at the predetermined temperature, yaitu dengan memasang thermal switch yang kemudian sudah kita tentukan nilai temperaturnya berapa, dimana kalau misalkan terjadi eksesif ya heat pada internal engine cooling, maka dia akan close dan akan memberikan indikasi pada kokpit bahwa sudah terjadi excessive heat pada internal engine cooling. Ya, ini hanya berupa indikasinya hanya berupa lampu saja, ya, karena sudah ditentukan. Misalkan normalnya, misalkan aja ya, misalkan normalnya internal engine cooling itu adalah 300 derajat Celcius misalkan. Nah, itu normal. Kemudian batas maksimumnya adalah 350 misalkan. Nah, maka thermal switch operating ini akan diset pada angka 350, sehingga ketika internal engine cooling temperaturnya ini naik sampai dengan 350, maka akan terjadi indikasi pada kokpit, yaitu lampu menyala misalkan. Ya, jadi indikasi bahwa sudah terjadi excessive heat pada internal engine cooling. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan memasang thermocouple. Nah, kalau memasang thermocouple, maka indikasi yang ada di kokpit itu berupa ya gauge, ya, berupa indikator, berupa dial, berapa temperaturnya. Ya, jadi operator dalam hal ini adalah pilot ataupun teknisi bisa melihat berapa temperatur yang terjadi pada internal engine cooling. Ya, kalau memang menggunakan thermocouple system. Nah, pemasangan thermal switch ataupun pemasangan thermocouple system ini itu biasanya dipasang pada low pressure cooling air outlet duct. Ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Jadi warna biru ini kan adalah low pressure cooling. Ya, low pressure cooling warna biru. Ya, ini bagian-bagian yang didinginkan oleh low pressure cooling, yaitu front low pressure fan, rear bearing. Jadi memang ini rata-rata adalah bearing. Ya, yang didinginkan adalah bearing. Ini bearing semuanya. Ini bearing compartment, bearing compartment, bearing compartment. Nah, ini juga kalau ini ya low pressure turbine support strap. Ya, yang sebenarnya ini juga nantinya akan dialirkan menuju ke bearing. Ya, low pressure bearing. Nah, semuanya adalah bearing compartment. Nah, ketika udara dari low pressure air ini telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pendinginan pada area bearing compartment, baru kemudian akan dibuang. Pada bagian outlet inilah, ya, pada bagian pembuangan inilah kemudian bisa dipasang thermo switch ataupun juga bisa dipasang thermocouple system sebagai overheat warning. Ya, terhubung langsung ke kokpit. Jadi nanti pemasangan thermal switch ataupun thermocouple ada di area pembuangan di sini. Ya, sehingga kalau misalkan terjadi excessive heat, berarti kan terjadi masalah nih pada bearing compartment. Ya, kalau terjadi excessive heat berarti terjadi masalah pada area bearing compartment. Ya, maka akan menunjukkan indikasi ke kokpit telah terjadi excessive heat pada internal engine cooling. Baik, terima kasih, kita sudah membahas gas turbine engine air system section yang pertama, engine cooling, untuk part yang pertama internal engine cooling. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya.